Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihon Anime Official. Oke, jadi kali ini kita akan membahas topik yang mungkin bikin banyak orang penasaran dan sedikit frustasi, yaitu tentang kenapa sih pengajuan Shopee pinjam ya ditolak ya di aplikasi Shopee. Nah, jadi buat kalian yang mungkin mengalami masalah yang sama atau lagi penasaran, yuk simak video ini sampai habis ya. Oke, jadi sebelum kita akan membahas lebih jauh ya, kita akan jelasin dulu apa itu Shopee pinjam. Jadi Shopee pinjam itu adalah layanan pinjaman uang tunai ya dari Shopee yang bisa langsung cair ke rekening kita ya. Nah, enak banget kan ya buat kebutuhan mendadak atau darurat. Kita juga bisa ajukan pinjaman dengan jumlah tertentu dan bayar dengan cicilan yang fleksibel. Nah, tapi nggak semua pengajuan pinjaman itu bisa langsung disetujui. Banyak banget pengguna yang mungkin mengalami penolakan dan pastinya bikin bertanya-tanya, kenapa ya kok gagal gitu ya. Nah, kita akan bahas dan ungkap beberapa alasan utama kenapa pengajuan Shopee pinjam bisa ditolak. Oke, jadi alasan pertama yang paling umum ya, pengajuan Shopee pinjam yang ditolak adalah karena riwayat kredit kita. Nah, Shopee bakal ngecek dulu riwayat kredit kita sebelum mensetujui pinjaman ya. Jadi kalau kita ya misalnya punya riwayat kredit yang buruk ya, atau pernah gagal bayar di tempat lain, atau telat bayar, atau mungkin punya tagihan atau pinjaman online di aplikasi lain atau tempat lain ya. Contoh di bank mungkin ya, atau mungkin di aplikasi pinjaman online lain ya. Nah, ini bisa mengakibatkan hal itu ya. Nah, kemungkinan besar pengajuan ini akan ditolak ya. Jadi guys, penting banget ya buat jaga riwayat kredit kita tetap bersih. Ya memang sih ya, di sini kita memang nggak bisa melihat ya berapa sih riwayat kredit kita. Ya karena ini memang dinilai oleh finansial ya. Nah, jadi kita hanya bisa ya, intinya kalau kita pakai atau melakukan sesuatu atau transaksi, kita bayarnya jangan sampai telat dan pastikan memenuhi syarat dan ketentuannya ya. Dan kemudian alasan kedua kenapa ya alasan kedua itu adalah karena kurangnya dokumen atau informasi yang diperlukan. Nah, jadi saat kita melakukan pinjaman, Shopee biasanya akan meminta beberapa dokumen seperti KTP, slip gaji, atau dokumen lainnya. Biasanya ini berbentuk foto ya atau file ya. Nah, kalau ada dokumen yang kurang atau nggak lengkap ya, pengajuan ini kita bisa ditolak langsung ya. Jadi pastikan semua dokumen yang diminta udah siap dan lengkap ya. Dan pastikan juga datanya valid ya, jangan sampai datanya itu beda sama yang kita kirim ya. Dan Shopee juga itu memperhitungkan ya kemampuan kita untuk membayar pinjaman. Jadi mereka akan melihat ya apakah penghasilan kita cukup untuk membayar cicilan pinjaman yang diajukan ya. Nah, kalau mereka merasa kita nggak mampu bayar cicilan, pengajuan kita bisa jadi ditolak ya. Jadi ajukanlah pinjaman sesuai dengan kemampuan kita ya guys ya. Jadi teman-teman bisa contoh yang ngisi data gaji itu pastikan valid ya, atau secara umum ya gambaran besarnya. Jadi sesuai gitu ya. Nah, nanti pihak Shopee kalau semisal datanya memang sesuai atau umum gitu ya, nggak ada hal-hal yang mungkin ganjal ya, itu nggak wajar ya, nanti insya Allah Shopee akan menerimanya ya, dengan syarat datanya sesuai dan sesuai ya, cocok gitu ya, sesuai kebijakan dan ketentuannya. Dan kemudian tidak ada riwayat yang mungkin menyebabkan kita gagal ya. Contohnya yang tadi disebutkan itu karena kita mungkin pernah minjem tapi belum lunas, atau pernah minjem tapi telat gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen mengajuan Shopee pinjam diterima, ada beberapa tips yang bisa teman-teman coba ya. Pertama, teman-teman bisa memastikan riwayat kredit kalian bersih ya. Hindari telat bayar tagihan atau pinjam di tempat lain ya. Nah, ini bisa bantu ningkatin peluang pengajuan yang kalian diterima ya.
Jadi teman-teman mungkin bisa membayar ya kalau misal ada tagihan ya, tagihan apa gitu ya. Dan teman-teman bisa mencoba untuk meminjam uang ya atau dana ya dengan aplikasi lain atau di tempat lain ya. Pastikan juga OJK ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman coba untuk melengkapi ya dokumen-dokumen ya dengan benar dan jelas ya. Jangan ada yang kurang atau salah gitu ya, tidak sesuai gitu ya. Nah, kalau perlu tanya-tanya dulu aja nggak apa-apa ya. Teman-teman bisa tanya, contoh kalau di Shopee ke customer service shop ya, Shopee ya, CS Shopee ya. Nah, tentang dokumen apa yang dibutuhkan ya, biar nggak ada yang terlewat ya. Nah, dengan dokumen lengkap, peluang pengajuan kita akan diterima jadi lebih besar ya. Jadi win rate-nya ya kita naik ya. Nah, ketiga guys ya, ajukan pinjamanlah dengan sesuai kemampuan finansial kita. Teman-teman jangan minjam itu terlalu berlebihan dalam mengajukan jumlah pinjaman. Jadi sesuai aja ya kebutuhan kita dan kemampuan kita. Oke, jadi teman-teman bisa memperhitungkan mungkin berapa pendapatan teman-teman setiap bulan ya, dan berapa tenornya, berapa bulan kita pinjam ya, dan sebagainya. Teman-teman harus pikirkan matang-matang dulu ya sebelum meminjam, karena ini nantinya akan berpengaruh ke depannya ya. Oke, sesuai dengan penghasilan kita ya dan kemampuan kita untuk membayar kembali, ini bisa jadi ya Shopee akan merasa yakin ya kalau kita mampu bayar cicilan pinjaman ya. Intinya teman-teman bisa mungkin analisis dulu ya, teman-teman pikir lebih baik gitu ya. Nah, jadi guys, kesimpulannya kenapa sih pengajuan Shopee pinjam bisa ditolak ya? Nah, ada beberapa alasan utama seperti riwayat kredit yang buruk ya. Teman-teman mungkin pernah telat bayar atau ada pinjaman di tempat lain yang belum lunas ya. Atau dokumen yang kurang lengkap ya, dan kemampuan finansial kita dianggap kurang oleh Shopee. Nah, dengan mengetahui alasan-alasan ini, kita bisa lebih siap ya dan bijak dalam mengajukan pinjaman di masa depannya ya, ke depannya. Dan oke, semoga video ini dapat ngasih kalian listening ya, dan berguna dan membantu kalian dalam mengajukan pinjaman di Shopee ya. Oke, jangan lupa guys buat share pendapat kalian, pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Keep it cool dan stay smart. Saya Yusuf Kurnianto, terima kasih. Bye bye.